kami ini setiap hidup dan hati kami. Kami minta satu hal, kami gak mau lewatkan masa muda kami dengan begitu aja. Kami gak mau lewatkan hidup kami ini flat aja. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi anak-anak muda-Mu yang dipakai Tuhan luar biasa buat generasi ini. Biarlah kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang berdampak buat sekitar kami. Mari Tuhan Yesus, urapi kami, kuasai tubuh jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami sesuai dengan isi hati Tuhan. Biar Tuhan bekerja di antara kami semua hari ini, siang hari ini. Biar Roh Kudus tuntun setiap kami, buka setiap mata hati kami, mata jasmani, mata rohani kami Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk menjadi seorang murid. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, kami mau melakukan setiap isi hati Tuhan. Mari Tuhan Yesus, pakai setiap kami untuk zaman ini. Biarlah kami benar-benar melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan duduk diam dengarkan isi hati. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua sama-sama katakan amin. Yesus terima semua, silakan duduk. Shalom. Kedengaran semua ya, kira-kira. Shalom. Oke. Waktu saya sampai jam berapa ya? Jangan sampai jam 12 malam. Nggak sanggup saya. Oke. Saya usahakan secepatnya. Kakak nggak nyangka juga digabung, puji Tuhan. Antara isi dan yud, walaupun tempatnya terbatas, kita tetap mengucap syukur. Amin. Oke. Kakak mau share sebenarnya dari basic, simple. Kakak nggak mau khotbah, tapi kakak mau share. Kakak berharap gini, kita sama-sama buka open mind kita, cara pandang kita hari ini, dan review. Kakak coba pengen gini, kalian review, renungkan baik-baik apa yang kalian dengar. Alkitab jelas gini, waktu perjanjian lama di kitab Kejadian jelas dikatakan gini, waktu Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, gitu ya, bumi menjadi tempat pengasingan. Karena apa? Karena Lucifer atau jatuh dibuang ke bumi. Tahu ya? Setuju semua ya? Pernah baca? Oke. Waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, keluar dari Taman Firdaus, kemudian silsilah dari Kejadian bilang ini, Adam dan Hawa punya anak bla 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 bla, Kain, Habel, terus yang meninggal siapa? Yang dibunuh? Kain apa Habel? Aduh, jangan terbalik ya, salah baca Alkitab. Habel, terus Tuhan tanya sama Kain, kenapa? Singkat cerita bla sampai Adam dan Hawa punya anak lagi, Set, terus silsilahnya. Kalau kalian baca, sampai ada cerita gini tentang kawin mengawinkan dan sebagainya, sampai Tuhan gak suka. Gitu ya, Tuhan gak suka. Kenapa? Karena berbagai macam hal, berbagai cara itu dilakukan. Kawin mengawinkan, masih ada garis keturunan, saudara, segala macam dan sebagainya. Sampai kalau kalian baca di Kejadian, bukannya Kejadian 6, cepat aja. Kejadian 6 ayat yang ke-6. Dikatakan gini, bakal bacain ya. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Hati siapa? Hati Tuhan. Karena kejadian background tadi, dosa yang dilakukan dari generasi Adam ke bawah. Ayat 6 ditulis seperti ini, maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Intinya gitu lah kurang lebih. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Singkat cerita, bahasa bebasnya gitu, Tuhan nyesal banget cintai manusia. Itu yang kurang lebih ya.
Dan apa yang planningnya Tuhan setelah ini? Bagaimana caranya mau melenyapkan manusia? Kalau kalian tahu cerita tentang Nuh, tentang air bah, tahu ya? Yang Tuhan melakukan melalui itu, air bah. Tapi ada satu keluarga Nuh yang mendapat kasih karunia Tuhan. Betul ya? Nuh dipandang orang yang benar, orang yang hidup benar, orang yang hidup saleh. Satu keluarga diselamatkan, dikhususkan. Singkat cerita lagi, sampai Nuh keluar dari bahtera segala macam, Kejadian 8 buka. Nah, apa ya, kan cepat ya, soalnya waktu berjalan. Kejadian 8 ayat 21 dibilang ini, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, apa? Aku takkan menutup bumi ini lagi karena manusia, sekalipun hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, satu peristiwa yang kakak mau share ini dari ceritanya generasi Adam melakukan dosa, menyakiti hati Tuhan, melukai hati Tuhan, sampai Tuhan bilang menyesal menciptakan manusia, mau memusnahkan seluruh manusia lewat air bah. Tahu ya cerita tentang Nuh, lewat air bah. Semua habis, kecuali satu keluarga ini, Nuh dan anak-anaknya. Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Singkat cerita, waktu dia keluar dari bahtera, dia nginjak daratan, dia bikin mesbah. Pertama kali yang dilakukan dia waktu dia keluar dari bahtera, dia buat mesbah, dia mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, dan Tuhan suka. Sampai apa? Sampai Tuhan bilang, aku nggak akan pernah lagi melenyapkan manusia. Istilah bahasa ini, walaupun sejahat apapun manusia. Jadi ya, ada dua perbedaan penyesalan Tuhan. Satu, yang dulu adalah menyesal menciptakan manusia. Sekarang yang kedua, dia menyesal hatinya karena berbuat itu. Jadi dia bilang, Tuhan janji nggak akan memusnahkan lagi manusia apapun dosa istilahnya, sejahat apapun dia bilang itu kan. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya kalau buat. Kenapa? Kenapa yang Tuhan lihat? Pertanyaan kedua, kenapa sih istilahnya seakan-akan kok bisa-bisa sepertinya segala-gala Nuh, karena Nuh Tuhan bisa ngomong nggak akan memusnahkan lagi manusia? Pasti sebab apa artinya seorang pribadi Nuh di hadapan Tuhan sampai Tuhan bisa ngomong gitu? Padahal sebelum Tuhan dibilang, gue nyesel nih cipta manusia, habisin semua. Tapi apa istimewanya Nuh sama Tuhan di hadapan Tuhan? Sampai Tuhan bisa ngomong, aku nggak akan pernah lagi memusnahkan manusia sejahat apapun manusia. Ini peristiwa satu. Peristiwa kedua yang kakak mau ceritain ini, yang menarik, yang kakak mau coba share. Setelah peristiwa ini, Perjanjian Lama banyak para nabi ya. Nabi ini dipakai Tuhan, nabi ini dipakai Tuhan, nabi ini dipakai Tuhan. Tapi jangan salah, kejahatan pun makin banyak. Manusia melakukan kejahatan. Maksudnya jauh-jauh. Zaman Musa apa? Waktu Musa naik ke bukit, rakyat itu bikin apa? Patung lembu emas. Tuhan gak suka. Waktu Musa bawa 2 loh batu, Tuhan murka. Musa pun marah. Singkat cerita. Kemudian kalau kalian baca kisah-kisah selanjutnya sampai ke raja, tentang raja-raja ini, raja itu segala macam, banyak sekali raja-raja sampai bangsa Israel yang menyembah berhala, menyembah Baal dan sebagainya. Elia tahu ya tentang kisah Elia, lawan sekian banyak nabi Baal, banyak kejadian, banyak kejahatan yang dilakukan manusia. Oke, sampai kisah Perjanjian Lama, kakak mau bicara Perjanjian Lama ya. Kita masuk Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu bicara soal tentang dari awalnya apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Jelas-jelas banget Alkitab bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus lahir. Kakak mau bilang nih, Tuhan Yesus lahir, sebenarnya Allah Bapa sudah merencanakan satu visi dan misi lewat Tuhan Yesus. Itu apa? Karya penebusan manusia.
Setuju? Ya. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang ke dunia dari anak tukang kayu sampai naik ke atas kayu juga, salib maksudnya. Itu ada visi dan misinya. Artinya apa? Karya penebusan untuk supaya seluruh manusia diselamatkan. Setuju nggak? Setuju ya? Jadi bukan main-main. Tuhan Yesus datang bukan main-main. Punya visi dan misi, karya penebusan. Sehingga cerita lagi. Setelah itu Tuhan Yesus kan punya murid. Nah ini yang aku mau bicara. Beberapa waktu lalu aku ngobrol sama beberapa teman. Setiap tahun kita ngerayain Natal, setiap tahun kita ngerayain Paskah. Pasti ada Jumat Agungnya, ada Paskah Kebangkitan, ada kenaikan Tuhan Yesus dan sebagainya. Gitu ya. Seringkali Natal heboh lah perayaan di gereja dimanapun heboh. Gitu. Tapi jujur buat kakak nih, kalau kakak ditanya secara pribadi, makna yang paling berarti apa? Buat kakak malah makna yang paling berarti saat Tuhan Yesus sampai ke atas salib. Kenapa? Itu karena penebusan. Waktu Tuhan Yesus lahir itu baru awal. Itu baru awal. Tapi yang lebih penting lagi, waktu dia naik ke atas salib, itu bukti nyata karena penebusan dia buat kalian, buat manusia. Nah, yang kita mau tekankan gitu, Tuhan Yesus punya murid. Setelah itu ya, Tuhan Yesus punya murid. Kalian pasti tahu dan ceritanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Terus beberapa hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kalau kalian baca di Alkitab, di Kisah Rasul, kalau nggak salah kita lihat Kisah Rasul 2. Ayat 14. Ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka apa? Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini dan sebagainya nanti. Aku mau bilang ini, kalau zaman dulu perjanjian lama yang dipakai oleh kata-kata adalah para nabi, betul ya? Para nabi ini dipakai Tuhan luar biasa. Apa bedanya dengan perjanjian baru? Waktu perjanjian baru, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudusnya turun, dicurahkan, mereka terima Roh Kudus. Para murid melakukan banyak hal yang bisa. Apa mau bilangnya? Kita ini murid bukan? Apa mau bilangnya? Murid adalah orang yang satu, yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Setuju kan? Ya. Murid adalah orang yang percaya mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Dan murid itu yang bisa melakukan mujizat. Kenapa? Karena dia percaya sama Tuhan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, dilakukan. Setuju ya? Artinya gini, perbedaannya, waktu perjanjian baru nggak dipandang kamu orang nabi apa, mau nabi mau bukan, pokoknya percaya sama Tuhan Yesus, punya iman, murid Kristus, bisa buat mujizat. Ngerti maksudnya? Kalau zaman dulu kan Nabi Elia, Nabi Musa, Nabi apa yang dipakai Tuhan luar biasa, yang dipakai Tuhan buat ngakuin mujizat. Tapi kalau perjanjian baru, siapapun yang percaya sama Tuhan Yesus, yang jadi murid, yang dipenuhi Roh Kudus, bisa melakukan mujizat. Gitu ya. Dan lucunya yang bikin kakak gini, waktu sejak peristiwa Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api ke atas para murid, pertama kali yang mereka lakukan gini, nggak bilang, Petrus sama teman-temannya nggak bilang gini, Roh Kudus sudah turun sama kita perlu melakukan misinya Tuhan Yesus sekarang melanjutkan. Ayo kita belajar dulu, naik ke atas bukit, belajar dulu cara mengejar Tuhan. Alkitab nggak bilang gitu. Ayo kita belajar teologi dulu.
belajar STT dulu, belajar Alkitab dulu. Enggak. Yang lucunya mereka lakukan waktu mereka dapat Roh Kudus seperti lilin dan api, dan mereka berbicara bahasa-bahasa baru. Waktu mereka keluar dari tempat itu lakukan apa? Petrus menginjil sekian ratus orang bertobat. Betul ya? Nggak ada acara sekolah dulu, nggak ada acara bilang kita doa puasa dulu 40 hari 40 malam, nggak ada tuh. Gitu ya? Langsung melakukan. Nah, kita mau bilang ya, karena percaya kita semua adalah murid Kristus. Ya, kita semua murid Kristus. Waktu kita jadi murid Kristus, kita punya satu tugas yang Tuhan kasih, melanjutkan pekerjaan. Setuju nggak? Melanjutkan pekerjaan Tuhan. Itu tugasnya. Sama seperti para murid, 12 murid dan sebagainya seterusnya, sampai Paulus kalau melakukan banyak mujizat. Sekarang gini, yang kata mau bilang, sampai hari ini kita jadi orang Kristen, kita jadi murid Tuhan, kita jadi murid Kristus. Apa yang sudah kalian lakukan sampai hari ini? Ngerti ya? Karena mau ajak kalian, kita sama-sama berpikir, kita sama-sama ngomong. Semua kita anak Tuhan. Terus, kakak gak bakal tanya kamu anak Tuhan keberapa kok? Kita semua anak Tuhan. Pertanyaan sekarang, kalau kita bilang kita murid Kristus, kita udah ngelakuin belum apa yang Tuhan suruh? Kita udah buat apa sama Tuhan? Kita udah ngikutin nggak apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau? Kalau kita bilang kita murid Kristus loh, mungkin kalian baca Alkitab tiap hari, mungkin kalian doa tiap hari, tapi kalian lakukan kan apa yang Tuhan mau? Yang terlebih yang kalau mau bilang ini, amanat agung Tuhan Yesus jelas-jelas banget, buka di Matius 28. Ya mungkin kita cuma sering baca, sering ngomong, sering katakan, tapi kita nggak ngerti banget. Matius 28 ayat 19 dibilang gini, karena itu apa? Duduklah, bersemedilah, nggak ya? Karena itu pergilah. Ingat baik-baik, satu, pergilah. Kedua, stop. Jadikan semua bangsa. Artinya gitu. Kalau kita nggak pernah jadi murid, bagaimana kita bisa jadiin semua bangsa orang lain jadi murid? Setuju nggak? Guru manapun juga, mau guru SD, guru SMP, guru SMA, sampai dosen sekalipun, pasti pernah jadi murid. Ya, betul dong. Supaya apa? Kalau dia nggak pernah jadi murid, nggak mungkin dia ngajarin orang supaya jadi murid. Artinya apa? Artinya dia sudah lakukan dari sudah ngalamin dulu. Apa artinya murid? Jadi kalau kita bilang ini, jadikanlah semua bangsa muridku, Alkitab bilang, amanat agung Tuhan Yesus itu. Pertanyaannya kita sendiri satu sudah jadi murid. Logika gitu. Mereka mau ajak sedikit berpikir. Logikanya murid yang ideal, murid yang normal, bukan yang lain-lain. Maksudnya murid yang normal pasti gini bahasa bebasnya. Murid itu adalah orang yang mau belajar untuk jadi lebih baik dan mau ngikutin semua yang diajarin. Betul? Setuju? Karena nggak bicara soal murid yang nakal nih ya, enggak. Murid yang normal. Kalau kalian sekolah, kalian mau jadi lebih baik dong. Dari orang yang nggak tahu jadi tahu. Masuk sekolah, mau belajar. Belajar itu buat apa? Buat jadi lebih baik. Setuju? Nah kedua, waktu diajarin, diikutin nggak? Diikutin dong. Nggak mungkin ini, gurunya ngajarin, enggak pak, saya nggak mau. Saya punya cara sendiri untuk melakukan itu. Nggak ada. Ikutin aja dulu, nurutin. Murid yang normal nih saya tanda kutip.
Nah sekarang masalah gini, waktu kita jadi murid Kristus, banyak yang kita tuliskan, jangan membunuh, jangan ini mengampuni, bla bla. Kita ngikutin. Sudahkah kita semua jadi murid? Itu dulu pertanyaannya. Kalau kita mau menjadikan orang lain jadi murid Kristus, kita udah jadi murid. Jangan cuma statusnya adalah murid Kristus, dibaptis jadi murid Kristus. Enggak jaminan lu dibaptis jadi murid Kristus. Ngelakuin apa enggak kehendak Tuhan. Itu yang menandakan kita jadi murid. Kita taat ke sama kehendak Tuhan, kita taat ke sama firman Tuhan. Itu yang menandakan kita jadi murid. Gitu. Gitu ya. Bukan berarti saya udah dibaptis, wah saya jadi murid Yesus penuh, no, belum tentu. Oke, lanjut. Kemudian, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bicara soal menyertai, ada orang pernah ngomong gini sama kakak waktu kakak pernah punya anak murid, pemuridan. Saya nggak berani juga. Kenapa? Saya takut apa? Takut diledekin, takut dimarahin orang, takut bla 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 segala macam. Terlalu banyak takutnya sampai nggak pernah melakukan apa-apa dia. Nah, sekarang kakak mau bilang gini. Istilah gini. Kita sebagai murid, yang lucu gini. Kalau kalian pernah baca Alkitab, kalian teliti, di dalam Alkitab dari awal sampai akhir, itu kalau dihitung ada 365 kali kata jangan takut. 365 kali ditulis jangan takut. Kalau kita mau bagi rata, artinya gini, Tuhan mau ngomong sama kalian, sama kita semua setiap hari, jangan. Setahun berapa hari? 365. Istilah gitu, logika ya. Tuhan mau ngomong sama kamu semua setiap hari, jangan. Masalahnya kitanya yang selalu ini, wah takut begini. Kapan ngelangkahnya gitu? Kapan ngelangkah? Kalau kebanyakan takut. Oke, next ya. Ayat 20-nya bilang ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayatnya jelas banget. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang pernah aku perintahkan kepadamu. Balik lagi tadi. Berarti sebenarnya Tuhan sudah pernah memerintahkan segala sesuatu kepada kita untuk kita ajarin. Ngerti ya? Berarti kita udah tahu dulu dong. Tuhan udah ngomong kan. Masalahnya balik lagi tadi, dilakuin apa enggak? Dilakuin apa enggak? Apa yang Tuhan mau, kita lakuin apa enggak? Next. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kamu bilang ini. Kalian sekolah tinggi, bagus. Kalian punya IP tinggi, harus. Tapi pertanyaan kakak gini, apakah hidup kalian siklusnya maksudnya kalian lahir, TK, SD, SMP, SMA, nikah, selesai, mati? Pulang ya. Kalian lahir, TK, SD, SMP, SMA, kerja, menikah, mati. Apakah, coba deh, kalian pikir baik-baik, apakah kalian mau hidup kalian cuma kayak gitu? Bertahun-tahun udah, TK udah belajar, SD udah, TK sekarang belajar loh, kayak dulu. TK zaman kakak masih main-main. TK sekarang udah belajar, udah nulis segala macam. Oh, punya anak pusing juga, pusing ngajarin gitu kan. TK aja udah mesti belajar. Terus SD, wah. Kalau TK, anak kakak masih TK. Bawa tas gampang, isi cuma makanan doang. Kotak makan, minuman selesai. Pensil disediain segala macam. SD bawaannya udah kayak mau camping. Berat minta ampun buku, aduh.
belajar, ulangan tiap hari segala macam, belum les lah apa, stres. SMP tambah lagi, SMA tambah lagi, kuliah masih stres, belajar terus kan, berapa tahun? Terus nikah, ngurus anak capek, kerja segala macam, mati buat apa? Ngerti nggak? Kakak mau ngajak berpikir nih, ngapain kita hidup tapi kita nggak pernah melakukan sesuatu yang berarti, cuma begitu aja tuh siklusnya, betul ya? Kalian masih banyak sekolah, bukan berarti loh, ya udah saya nggak usah sekolah, ini nggak kurang ajar juga itu namanya. Tetap harus sekolah. Tapi masuk lagi gini, kalau hidup kalian, status kalian sebagai anak Tuhan mau ngapain? Belajar tinggi-tinggi bagus, punya IP tinggi bagus, tapi kalian ini berdampak nggak buat sekitar? Kalau kalian punya IP tinggi-tinggi tapi nggak pakai juga buat apa? Berdampak nggak buat sekitar? Hidup kalian sebagai anak Tuhan berdampak nggak buat sekitar? Kalian buat apa? Puji Tuhan, kalau sampai hari ini dulu kakak punya pengalaman banyak di penguripan, di misi, dan sebagainya. Kakak suka untuk belajar selain di musik. Singkat cerita, ini saksian. Kakak dulu ngajar di Pos Kuneo. Gereja kita punya satu sekolah yang bukan sekolah musik secara 100%, tapi ada sekolah musiknya, pelayanan musik di Lembang, Bandung. Pos Kuneo. Nggak tahu kenapa memang kita suka banget untuk ngajar, suka. Apalagi ngajar musik. Jadi dulu kita setiap Senin, kayak misalkan hari Minggu nih, pelayanan sampai sore, ke malam kadang-kadang capek. Senin subuh jam 4 udah mesti bangun, langsung lari ke Gambir. Ngantri beli tiket ke Bandung, berapa 5 orang, sekitar 5 orang itu ke Bandung. Jam 8 setengah 9 nyampe, dijemput. Cuma sempat mandi, sempat makan pagi, langsung ngajar sampai besokannya. Selasa sekitar jam 2. Selasa jam 2 selesai, langsung lagi ke stasiun Bandung, pulang naik kereta sampai Gambir. Setiap minggu kita lakukan itu bertahun-tahun. Kita memang ngajar Senin, Selasa, bertahun-tahun. Ada mungkin sekitar 4 atau 5 tahun. Setiap minggu nggak pernah absen. Setiap angkatan. Tapi sampai hari ini, kalau kakak dengar banyak kesaksian dari murid-murid yang kakak pernah ngajar, itu satu perhimpunan yang gak pernah bisa lupa. Contoh, ada satu orang tua pada waktu itu, umurnya lebih tua dari kakak dulu, dia belajar musik di Utus. Aduh, namanya juga orang pedalaman, orang Papua, ngitung aja kagak bisa, 1/2 aja gak bisa, mau main musik lagi. Itu doa puasa kali ya, belajar, teorinya hancur banget. Tapi secara skill main, secara otodidaknya, dia paling bagus mungkin dari kata itu. Nah, udah nih kita lulus pemutusan, kakak baru ketemu lagi kurang lebih 2-3 tahun kemarin, ATS di Papua. Dia telepon, apaan sih? Iya. Ingat gak saya? Ingat? Papua. Maaf Pak, saya nggak sempat ketemu Bapak, saya pengen ketemu. Oke. Nah, ngobrol, singkat cerita, saya nanya, kakak nanya, kamu ngapain sekarang? Wah, puji Tuhan, Pak. Puji Tuhan. Apa? Saya dipercaya Tuhan jadi kepala sekolah musik di Indonesia. Ini amazing. Sekolah terus itu cuma sekitar 4 bulan dulu. 4 bulan, seminggu sekali, sebulan 4 kali kan, udah 16 kali ketemu kita, 16 minggu. Belajar apa gitu 16 minggu, belajar musik. Kita mulai saya tahunan 16 minggu. Tapi kita bisa bayangin hasilnya, dia jadi kepala sekolah, salah satu sekolah musik yang juga sama gerejanya, punya murid cukup banyak dan berdampak. Kita kan mau masuk gitu, seperti ini. Berdampak ada sekitar. Berdampak kan?
Dan nggak cuma satu orang ini, karena banyak sekali. Terus kalau mau tanya, ada resiko nggak? Ada. Kakak mau cerita sekarang. Baru tahu. Jadi seminggu atau 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu kurang lebih, kakak terlibat di salah satu kepanitiaan rally PPW kalau kalian pada dengar di MGK kemarin. Belum lama lah, masih bulan. Jadi panitia segala macam, ngurusin berbagai rayon yang sebagai pengisi acara. Nah, jadi pas hari H tiba-tiba kakak datangin ke salah satu ruang make up lah istilahnya lah, ruang tunggu, ruang make up salah satu rayon. Setelah mereka gladi resik, tampil kakak datangin, ngobrol, tiba-tiba ada satu pria tarik kakak, Pak sini Pak, tarik ke belakang. Saya ikut dong. Kenapa? Dia ngomongin, Bapak ikut saya lihat tampangnya, ini kan namanya sih. Sorry ya, saya lupa nama, tapi nama saya ingat. Terus bener kali ya? Iya Pak. Saya ngomongin Bapak dulu, angkatan sekian deh sebenarnya. Wah sorry saya lupa, karena banyak kan angkatannya. Terus dia bilang gini, Pak Frans ingat pernah usia saya di kelas. Saya menggalak gitu. Jadi ternyata enggak, saya nggak ingat, beneran nggak ingat soalnya. Terus dia cerita, saya dulu waktu itu posturnya sebenarnya belum jadi anak Tuhan sungguh-sungguh Pak. Saya baru bertobat. Ya bertobat juga bertobatan. Bapak kan tahu dulu saya preman, tukang bunuh orang. Tahu? Dia orang Kedepan Sorong, apa sih namanya itu? Ya pokoknya daerah timur itulah. Saya tukang bunuh orang, Pak, preman Pak. Ya saya tahu, kali itu saya ingat. Atau kamu doang diinget ya. Terus saya ke ruang sekolah pun juga bukan mau saya kok. Saya datang ke gereja, masuk ke gereja, baru masuk gereja, baru jadi jemaat, tiba-tiba dibilang, udah kamu mau saya sekolahin deh sama gembala itu. Ya udah, saya nggak bisa musik Pak, saya nggak bisa nyanyi belepotan dia bilang. Jadi nggak ngerti dia musik kan. Di kelas pun karena dia nggak ngerti, dia jenuh, dia bosan, dia buat macam-macam, buat ulah lah istilahnya. Dan waktu saya marah, saya usir dia. Kamu nggak, terus dia bilang gini, Bapak ingat ya Bapak ngomong sama saya, kamu ngapain sekolah sini kalau misalnya nggak punya niat? Keluar. Dia keluar berdua. Waktu itu dia bikin ulang berdua sama temannya, dia keluar. Terus dia bilang gini, Pak Frans ingatnya waktu itu, saya tendang pintu, waktu saya keluar saya tendang pintu kencang-kencang. Emang saya nggak ingat ya. Pak itu keras-keras. Dan Bapak tahu nggak saya ngomong apa-apa? Saya mau minta maaf. Enggak, saya nggak tahu, sama nggak tahu kan. Saya bilangin sama teman saya, Pak Frans lihat dengan ini. Bapak bisa ikutin saya, makanya saya bunuh Bapak malam itu. Saya diem juga nih. Ini preman tukang bunuh orang, beneran soalnya. Dan saya akan bunuh Bapak malam itu. Oh gitu. Ya, Pak. Tapi lucunya Pak, saya anehnya dibilang gini, waktu saya keluar berdua, waktu saya usir itu dia keluar berdua sama temennya, saya nggak ngerti kenapa, saya bisa berantem sama teman saya berdua Pak. Terus saya tanya, berantem kenapa? Kok bisa berantem? Nggak ngerti, tiba-tiba kenapa kita ributnya berdua di depan. Sampai malam kita berantem berdua. Sampai kagak jadi bunuh Bapak katanya. Oh gitu iya. Terus gimana? Ya waktu saya selesai paus kuneo, saya pulang kembali ke gereja, saya doa sama Tuhan. Itu kurang lebih tahun 2000 dia bilang. Saya bilang, Tuhan, izinkan saya ketemu lagi dengan Pak Frans. Saya mau minta maaf. Dan kalian bisa imagine, bisa bayangkan dari tahun 2000 ketemu lagi 2015. 16 tahun berarti mati. Makanya di saat saya bilang, Pak, saya mau minta maaf. Pak, dia udah gak nangis. Saya udah gak, Pak. Saya juga udah gak tahu kan, Bapak mau bunuh saya. Yang penting sekarang hasilnya Bapak dia sama worship leader, salah satu worship leader yang dipimpin di rayon dia di DPW rumah. Orang yang gak bisa apa-apa, tapi punya kemauan, punya niat, bukan Tuhan. Dan buat saya pengalaman sih pesan ini. Ya, ternyata gua pernah juga mau dibunuh orang gitu. Tapi dia mau bilang gini, kalau kalian melakukan sesuatu yang benar, melakukan kehendak Tuhan,
perlindungan itu akan bimbing kalian. Terbukti kan? Karena baru tahu loh. Kalau seumurku baru pernah mau dibunuh anak loh. Baru tahu 16 tahun yang lalu. Tapi sekarang. Tapi buktinya apa? Anehnya Tuhan bisa bikin dia berdua sama temannya berantem sendiri. Sampai jadi begini. Aneh dia bilang, saya juga nggak ngerti Pak ibu kenapa tiba-tiba berdua berantem aja. Pukul-pukulan. Malah mereka yang pukul-pukulan. Aneh. Dan kalian belajar ini. Atau kalian nggak lakukan kehendak Tuhan, ngikutin aturan mainnya Tuhan, perlindungan itu ngikutin kalian. Pernyataan itu ngikutin kalian. Dan Tuhan kasih kekuatan. Makanya bilang, jangan takut, 365 kali loh kita bilang. Tiap hari masih Tuhan mau ngomong sama kita, jangan pada satu, buat apa? Itu aturan mainnya Tuhan. Dan sekarang pertanyaannya gini. Ada 2 pertanyaan yang aku mau lontarin sekarang. Sampai kalian jadi anak Tuhan hari ini sudah buat apa? Sudah buat apa? Sebanyak apa sih? Apa kalian ngelakuin apa yang Tuhan mau? Apa kalian lebih banyak ngeluhnya sama Tuhan? Apa kalian lebih banyak komplainnya sama Tuhan? Saya nggak mau begini, saya nggak mau begini, saya nggak mau begini, saya nggak mau begini. Soalnya ya, baby boleh manja, tapi kalau jadi anak Tuhan dewasa kita nggak bisa manja. Jangan bilang ini hidup saya penuh dengan persoalan, guys. Saya mau bilang, kalau kalian nggak pernah punya persoalan, kalian nggak pernah mengalami persoalan, berarti kalian udah mati. Betul nggak? Setiap orang pasti pernah mengalami persoalan. Satu ilustrasi gitu. Pernah kakak ngeles gitu ya, ngeles sempoa. Tahu ya sempoa ya? Yang gitu. Terus di tempat lesin dia ada satu istilah disebut fit. Ada yang pernah tahu? Fit, tahu ya? Nggak tahu. Jadi fit itu ternyata gini, PR disuruh kerjain di rumah. Istilahnya kayak vitamin gitu loh. Disebutnya fit, vitamin supaya makin pintar. Lucu juga pertama kata bilang, apa Sol? Namanya Excel kan. Sol, Miss kamu bilang apa? Fit, Pak, fit. Vitamin gitu kan. Apa fit? Ini, suruh buat ini. Oh, salah. Tiba-tiba gitu. Vitamin itu sebenarnya kan buat kita jadi makin kuat. Betul kan? Tapi yang dikasih soalan. Ada betul. Tapi waktu kita mengerjain persoalan dengan benar responnya sama Tuhan dan kita menang, lewatin persoalan itu kita jadi makin kuat. Si Excel, anak kakak, dia bisa ngerjain fit, berarti dia makin tahu, dia makin pintar. Setuju gak? Kalau kalian mau makin kuat, kalau kalian mau makin pintar, nggak mungkin kalau nggak mau hadapi persoalan. Setuju gak? Betul ya? Kamu nggak pernah ngadepin persoalan, nggak mungkin apa pintar. Kalau hidup kalian dalam Tuhan nggak mau makin kuat, caranya bukannya menghindari persoalan. Kalian harus jalani persoalan itu sama Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya banyak anak Tuhan yang nggak mau ngalamin persoalan. Kalau kalian nggak pernah mau ngalamin persoalan, ya kamu mau jadi kuat. Simpson kuat kenapa? Tiap hari bergaul dengan Mesir, ya kan? Beruang, segala macam. Daud kenapa bisa jadi kuat, jadi pintar? Pada lawan Goliat? Kalau pada lawan Goliat mungkin nggak jadi pintar. Nggak pernah tahu ngalamin apa waktu dia jalanin sama Tuhan buat Musa, dia baru bisa ngomong gini. Oh ini bukan namanya mujizat dari Tuhan. Ternyata mujizat itu begini. Sama aja istilah gini. Ada orang kesaksian misalkan, mau kesaksi, saya mau dong ngalamin kesembuhan dari Tuhan. Misalkan ngomong, katanya gini, kalau dia nggak pernah sakit, dia pernah ngalamin kesembuhan. Itu dia. Karena nggak akan pernah disebut
Wah, orang ini ngalamin mujizat kesembuhan kalau dia nggak pernah sakit. Apa yang mau disembuhin kalau nggak pernah sakit? Artinya gini, kita nggak pernah disebut kita ngalamin mujizat Tuhan kalau kita nggak pernah ngalamin susah, kita nggak pernah ngalamin masalah. Masalahnya tergantung responnya kita ngadepin masalah gimana. Itu masalah satu. Pertanyaan kalian yang pertama, selama ini kalian buat apa? Kedua, yang kalian mau tanya, keluar dari tempat ini sampai masa depan kalian habis, kalian mau buat apa? Apa hidup kalian mau gitu kan ya? Lahir, SD, SMP, SMA, nikah, kerja, amin. Gak ada artinya gitu. Sorry ya, maka mau bilang itu, coba belajar buka pandangan kalian. Kalian mau buat apa? Kalian udah mau berkarya apa buat Tuhan? Jangan pernah kita ribut soal penuaian. Ini maaf kata, ada beberapa fenomena yang terjadi hari-hari ini di beberapa gereja. Bilangin, wah puji Tuhan lu kita menuai, gereja kita makin penuh. Tapi ternyata waktu diselidikin bukannya itu. Penuh kenapa? Karena jemaat tetangga pindah ke dia. Sorry ya, buat apa itu bukan penuaian, pindahin jemaat Tuhan. Nanti mas pindahin jemaat, sorry. Buat apa gitu? Dibilang penuaian adalah satu artinya. Bisa dua. Yang pertama, orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Penuaian. Kita berdampak membuat mereka dari orang yang gak sungguh-sungguh dalam Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kedua, orang yang gak pernah kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Itu penuaian. Bukan memindahkan jemaat Tuhan. Nah sekarang kalau kita mau ribut soal, kita hebohin, ayo ini masa penuaian Tuhan, penuaian jiwa-jiwa, penuaian generasi muda dan sebagainya. Kalian buat apa? Sorry, kenapa kakak ngomong gitu? Karena kakak pernah dulu waktu kakak kuliah, kita banyak terlibat dan beberapa teman kalian, salah satunya kasih dia sekolah minggu, itu pelayanan misi mahasiswa. Kita kumpul sama-sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus, jauh-jauh kita kumpulin, mereka bayar harga, mau naik angkot, mau naik apa, cuma buat apa? Untuk membuat doa pertama, doa sama-sama buat kampus, buat teman-teman kita, memuridkan sama-sama, supaya itu kalau kembali ke kampus, Injil dan doa sehari sendiri masing-masing di kampus. Hasilnya apa? Mungkin secara kasat mata sebulan, 2 bulan belum kelihatan, tapi lama-lama kita mulai biasa kepenuhan di kampus. Teman ini bertobat, teman ini bertobat cuma gara-gara ngeliat sikapnya kita, cuma karena ngobrol sama kita. Tiba-tiba dia tanya tentang Tuhan Yesus, dia tanya, orang Kristen sebenarnya kayak apa sih? Dia nanya gitu doang. Terus apa? Bertobat, akhir baru dibaptis dengan Tuhan Yesus. Kumpul lagi ke kita, pemuritan lagi, balik lagi jadi murid Kristus, kedua jiwa. Kita mau sama apa? Apa puas? Cuma jadi anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah lahir baru, tiap hari Minggu kumpul di youth dan misi, selesai. Hari biasa mau ngapain? Hari biasa kita nggak buat apa-apa. Gimana? Jangan ngikutin soal penuaian, jangan ngikutin soal kebangkitan anak muda, pergerakan generasi muda, sorry. Kebangkitan generasi muda harus dimulai dari kita, dari kalian. Kalian anak Tuhan yang sudah mengalami Tuhan. Kalian sendiri yang harus buat. Kalau mau lihat kebangkitan anak muda terjadi, pergerakan begitu buat anak muda, harus dimulai dari kalian. Kalau mau siapa lagi? Masa kalian lewat lagi. Masa kalian setelah nikah, setelah punya anak, setelah kerja, setelah tua, masih baru mau mikir anak muda, kelewatan. Telat. Ini masanya kalian. Kalian mau lewatin dalam apa? Dengan penuh kenangan manis, apa dengan penyesalan? Saya nggak buat apa-apa nanti. Itu balik ke kalian.
Itu di anak-anak muda harus dimulai dari generasi ini, dari tempat ini. Punya baik Tuhan, mau nggak? Mereka bilang tadi, kita lihat Petrus tadi, waktu Roh Kudus turun seperti lilin api dipenuhi dengan Roh Kudus. Kakak percaya kita semua, kalian semua rata-rata mungkin sudah hampir perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus Petrus langsung buat apa? Dia nggak belajar SPT dulu, dia nggak semedi dulu, tapi langsung action berkeluar menginjil. Ada tindakan yang dia buat. Kita mau ngapain? Maaf ya, karena mau kita sama-sama membuka paradigma kita. Jangan asik dengan hidup kita masing-masing. Jangan merasa Tuhan, saya jadi jalan Tuhan kok. Sudah dibaptis, sudah dipenuhi Roh Kudus, enough, cukup. Waktu kalian ada Tuhan nanti, kalian saya tanya, apa yang sudah kalian lakukan? Berbuah nggak? Hidupmu berbuah nggak buat Tuhan? Ingat bahwa kita jelas ngomong, ranting yang tak pernah berbuah diapain? Potong. Terus dibuang, habis dibuang di ranting itu kalau percaya anak Tuhan kok. Karena apa? Karena satu dahan atau sumber kan pohonnya. Mungkin anak Tuhan sudah dibaptis, tapi nggak pernah berbuah. Dipotong, dibuang, dibakar. Apa kita mau jadi kayak gitu? Maaf, Kakak harus bicara agak sedikit belak-belakan. Kakak berdoa di sini nggak ini. Alkitab yang dulu jelas bilang ini, berbuah pun juga tetap akan dibersihkan, betul ya? Ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya apa? Supaya makin lebat buahnya. Dibersihkan enak nggak? Enggak. Tetap tadi kakak bilang ngadepin masalah, ngadepin. Ada persoalannya, ada tetap. Tapi tinggal bagaimana kita responnya sama Tuhan, ngadepin masalah. Kalau kita ngadepin masalah segala macam respon itu, saya akan berjalan sama Tuhan karena Tuhan yang berikan mana. Selesai. Kalau kakak mau saksi mengalami mujizat Tuhan, kalau kakak review hidup kakak selama ini nggak bisa apa ya istilahnya sulit untuk ngomongin dengan kata-kata. Satu contoh, kakak pernah saksi di beberapa di Mesir, atau lupa dia pernah. Excel itu apa bisa? Penantian 8 tahun. Singkat cerita, istri kakak mengalami 5 kali keguguran. Semua yang mustahil. Secara ilmu kedokteran udah nggak ada obatnya. Secara kedokteran nggak ada terapi. Kenapa? Karena di DNA kromosom kakak yang bermasalah. Dokter udah hands up, dia cuma bilang gitu. Ya kecuali mujizat Tuhan apa? Secara ilmu kedokteran jadi susah. Tapi itu mujizat. Yang tadi ketemu dibunuh, mujizat. Pernah lewatin masa-masa mau lewat, misalnya mau meninggal karena sakit, operasi harus operasi. Jadi kalau mau dihitung banyak banget. Nah sekarang masalahnya sekali lagi kapan mau tutup gitu. Kalau kita memberi kan, di keyboard ya, jangan dibilang. Kapan mau tutup gitu. Sekali lagi, kalian anak Tuhan, nggak perlu musisi mulu. Apa nggak nyesel? Hidup kalian nanti berakhir cuma kalau kalian tidak berdoa. Sering kita doa, sering kita bilang Tuhan, saya mau persembahkan yang terbaik. Tapi kita nggak pernah lakuin apa-apa. Tuhan, karena bilang ini cerita doang saksi. Waktu kakak ngalamin hari demi hari ngalamin musik dari Tuhan, ada satu kesadaran tentang Tuhan yang makin luar biasa. Itu cara kerjanya. Kedua, ada satu ketertarikan yang bikin kakak makin cinta sama Tuhan. Ketiga,
Ya, ada satu perubahan yang kita ngalami gitu. Waktu ngalami persoalan lagi, bukan bilang begini, aduh kok gue kenapa ngalami persoalan lagi. Tapi ininya sudah mulai berpikir seperti ini. Wah, berarti bentar lagi gue akan bisa melihat mujizat dari Tuhan. Berarti bentar lagi gue akan lihat kemuliaan Tuhan menyata lagi. Kalau yang kemarin aja Tuhan buat kok lewat masalah, yang ini pasti lebih Tuhan. Hidup itu jadi exciting, jadi menarik untuk dalam Tuhan. Nggak flat. Soal itu saya bahasa gini lah secara berbahasa makan orang bilang. Ngapain jadi anak Kristen? Ngapain jadi anak Tuhan kalau hidupnya flat? Masih gitu kan? Nggak ngalamin apa-apa, nggak pernah ngalamin mujizat, nggak pernah ngeliat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Buat apa? Cuma slogan KTP doang, Kristen. Gitu ya. Karena berdoanya, generasi tempat ini, generasi akan sering melihat Tuhan. Generasi tempat ini harus menjadi generasi yang tiap hari harus bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Yang hidup kalian sehari-harinya tuh penuh dengan rasa excited sama Tuhan. Seakan-akan seperti nungguin terus Tuhan, lu mau buat apa ya? Bentar lagi Tuhan mau buat apa? Bukan tiap kali bangun pagi, senang, sekolah lagi, ujian lagi, apa yang akan akhir gitu. Hidupnya penuh dengan seperti itu, buat apa? Kemudian kali kemudian malah ngomongin sebentar. Pilihan di tangan kalian. Kalian mau jadi anak Tuhan yang bikin Tuhan bangga sama kalian, kejadian Tuhan gitu aja. Pertanyaannya gitu, kalian mau bikin Tuhan bangga? Kalian mau lihat Tuhan tersenyum kalau lihat? Pernah ada satu anak pemuda ternyata bilang, Kak, saya kan gak bisa apa-apa, Kak. Saya orang yang susah ngomong, susah begini. Sekarang kakak mau tanya sama kalian, kalau kalian cek setiap tokoh-tokoh di Alkitab dari Perjanjian Lama, mereka bisa apa? Mereka kebanyakan orang gagal. Musa lahir di mana? Taruh di mana? Taruh di keranjang di bawah sungai. Istrinya anak yang gak ada artinya. Tapi kenapa Tuhan pakai? Yusuf, anak yang dibuang sendiri sama saudara-saudaranya, ke sumur, dijual lagi. Nggak masuk hitungan. Tapi lihat masa depan dia. Jadi orang ngomong dua di Mesir. Tuhan pakai. Banyak sekali tokoh-tokoh kita yang nggak masuk hitungan secara kasat mata. Saulus, tukang bunuh orang, khususnya orang Kristen. Dia benci banget sama orang Kristen. Hidupnya apa? Tiap hari kerjaannya ngejar-ngejar orang Kristen, bunuh orang Kristen. Tapi waktu dia diubahkan Tuhan, kalian bisa lihat di Alkitab seberapa banyak dia juga buat mujizat dipakai Tuhan. Luar biasa. Makanya kalau kalian ada yang bilang Tuhan sih nggak bisa, itu bukan arti apa-apa buat Tuhan. Nggak ada maksud. Tuhan nggak lihat itu. Berarti kalian mau. Karena kita jelas kok yang terbelakang akan jadi terlalu. Kalau kita mau, dia nggak bisa apa-apa, bisa apa-apa akan buat Tuhan. Yang penting kalian mau nggak persembahkan hidup untuk dunia sama Tuhan. Apakah status murid Kristus dalam hidup kalian benar-benar kalian sudah lakukan?
Yang kalian selalu dengar lewat setiap hamba Tuhan yang khotbah di depan kalian, share di depan kalian, lewat saat teduh kalian baca Alkitab, dilakuin apa enggak? Siapa yang mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau buat Tuhan bangga, Tuhan aku mau buat hidupku berdampak buat sekitar, kata-kata cepat kakak nggak punya banyak waktu, berdiri sebentar, kakak nggak bisa tumpang tangan ke kalian atau terus nggak bisa, dan kakak saya juga nggak mau, biar Tuhan sendiri turun tangan ke kalian. Tapi coba kakak mau bilang ini, nyanyikan lagu ini sebagai doa kalian, minta sesuatu dari Tuhan, minta sesuatu dari Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan pakai aku saat untuk generasi ini, biarlah hidupku gak pernah lewat begitu aja dalam zaman ini, tapi aku mau berdampak buat sekitarku, aku mau lihat satu penuaian besar buat generasi ini. Doa secara pribadi sama Tuhan, doa secara pribadi sama Tuhan, dan jadikan lagu itu sebagai doamu. Jadikan waktu itu sebagai doamu. Aku percaya Tuhan akan turun tangan sendiri melalui kalian. And I live to worship you. Syarat pakai kamu. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior. Jadikan doamu, jadikan doamu. Kalau aku hidup buat Tuhan. Dan aku mau lihat Tuhan bangga dengan hidupku. Aku mau lihat Tuhan tersenyum atas hidupku. Ini hidupku sebagai persembahan buat Tuhan. Take me higher, draw me deeper. I give all
terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang Kau boleh sampaikan Tuhan melalui konferensi Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami